Assalamualaikum, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Dimulai dari subuh-subuh seperti biasa. Karena kalau bukan subuh-subuh itu bakalan keteteran. Anak-anak juga udah pada bangun. Mau gak mau ya harus bangun subuh-subuh gini, biar semuanya tepat waktu gitu. Soalnya aku kan juga mau edit video, mau nge-record. Jadi ya harus disiplin waktu gitu. Tapi biasanya ada juga rasa malas kalau habis sholat subuh itu tidur lagi. Apalagi kalau menstruasi ya teman-teman. Kadang malas itu datang melanda. Teman-teman gitu juga nggak sih? Hal pertama yang aku lakukan adalah pindahkan semua piring-piring di tirisan. Ini semalam aku habis bersih-bersih juga, jadi nggak terlalu kotor dapurnya. Kalau sudah bersih malam-malam tuh enak ya teman-teman. Jadi kalau subuh-subuh gini nggak terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjain. Terus moodnya juga baik karena nggak numpuk. Biasanya kan kalau kita bangun terus lihat rumah berantakan, itu bikin sumpek sih menurut aku. Oh ya, di vlog belanja bulanan aku itu ada beberapa komen teman-teman semua yang dari Sulawesi. Wah, seneng banget sekarang ini aku banyak temen, banyak yang komen dari Sulawesi gitu. Makasih Nah sudah nonton videoku, terus komen-komen juga di kolom komentar. Duh senengnya biar biar tambah-tambah teman juga, terus tambah-tambah ilmu, sering sharing. Dan buat teman-teman yang di luar Sulawesi yang sering juga komen, yang setia banget nonton video aku, terima kasih banyak. Dan mohon maaf banget kalau misalkan komen aku nggak langsung balas gitu ya. Jadi aku kumpul dulu terus aku balas secara bersamaan gitu, biar nggak bolak-balik. Karena aku jarang sebenarnya buka YouTube, paling sesekali aja. Makanya biasanya aku kumpulin dulu komen-komennya, baru aku balas satu persatu. Nah ini dapurnya aku sapu-sapu dulu. Semalam aku nggak nyapu gitu ya. Dan ini agak debu gitu ya. Habis ini aku mau buat MPASI Mada. MPASI Mada kali ini aku pakai daging yang sudah aku parut, terus kasih wortel, dan bumbu aromatiknya pakai bawang putih. Ini pakai mentega buat tumis-tumisin dulu. Jadi masukkan dulu bawang putih, terus tumis daging sama wortelnya. Ini aku buat subuh-subuh biar nanti Mada kalau bangun langsung makan gitu ya. Karena kalau nunggu nanti pas masak itu kayaknya telat banget. Jadi ya udah aku buat sekarang. Terus ini aku campur langsung ke slow cooker. Ini ada beras juga. Jadi ini nanti mateng secara bersamaan gitu dan udah lembek semuanya. Nah sebelum lanjut, ini aku mau buang sampah dulu karena ini ada bekas kerja ikan kemarin dan bau. Jadi ya udah aku keluarkan dulu di sini di tempat sampah di luar biar nanti kalau ada tukang sampah langsung ambil gitu ya. Ini baru jam 6 lewat ya teman-teman, tapi cerah banget, udah ada matahari gitu, alhamdulillah. Dan sekarang aku mau siram-siram tanaman dulu. Ini ada tanamanku yang hampir mati ya teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin kebanyakan air kali ya. Bukan mati sih, tapi patah ya teman-teman. Itu yang di samping monstera, mungkin kebanyakan air atau gimana, pokoknya dia tuh layu gitu ya. Nanti aku mau mau jemur dulu di matahari biar seger kembali. Air yang aku pakai siram tanaman itu air AC ya teman-teman. Jadi AC di kamar depan, kipasnya ada di depan gitu di garasi. Jadi airnya aku tampung biar dipakai buat siram tanaman gitu. Nah sekarang lanjut mau bersih-bersih ruang tamu dulu. Ini berantakan gitu, semalam dipakai Malaika main. Pokoknya dia seneng banget main di sini sekarang. Dibuatin rumah-rumah gitu ya. Terus pokoknya bantal-bantalnya itu jadi kusut-kusut gini karena diinjak-injak. Terus dibuatin rumah-rumahan. Dan ini bantal sofa yang kuning, gak tau kenapa suka banget ditaruh di sini sama Malaika. Ini udah berkali-kali pindah-pindah ya teman-teman. Nanti dia pindahin lagi tuh, padahal udah aku rapihin. Katanya cocok kalau di situ katanya. Lucu ya. By the way, ini anak-anak masih tidur, jadi masih bisa bekerja kayak gini ya. Nanti kalau mereka udah bangun, udah nggak bisa lagi deh buat ngapa-ngapain.
Aku akhir-akhir ini jarang banget ngepel karena musim hujan, jadi nggak terlalu debuan, cukup disapu aja. Alhamdulillah nggak terlalu banyak ya pekerjaan. Nah ini aku mau vakum dulu di bawah lemari karena kalau disapu tuh kadang ada yang tidak terjangkau. Kalau di vakum tuh rasanya bersih aja gitu ya teman-teman, semua debu-debu terangkat. Aku dengar suaranya Mada teriak-teriak, kayaknya dia udah bangun. Tadi main-main dulu sebelum mandi karena kalau langsung dimandiin gitu biasanya dia agak berontak gitu dan rewel. Malaika juga udah bangun dan habis ini aku mau mandiin Malaika. Oh ya, di vlog belanja bulanan aku ada beberapa teman-teman yang komen kalau aku salah ngambil gitu. Aku pikirnya pewangi tapi ternyata deterjen. Iya bener banget ya Allah, aku salah ambil ya. Itu aku ambil gara-gara promo ya teman-teman. Aku pikir itu pewangi, ternyata bukan. Ternyata itu adalah deterjen. Ternyata aku masih belum fokus walaupun belanja sendiri. Kayaknya butuh aqua deh, haha. Nah, Mada udah pakai baju, pakai skincare, pokoknya skincarenya lengkap ya teman-teman. Mulai dari pakai lotion, pakai pengharum juga, biar wangi aja gitu saat dicium-cium. Walaupun nggak pakai itu juga harum juga ya, tapi suka aja kalau misalkan dipakein skincare. Nah, sekarang lanjut mandiin Malaika. Ini tidak aku keramasin karena dia lagi flu berat gitu ya teman-teman. Untungnya anaknya nggak terlalu rewel. Pokoknya mah kalau Malaika itu gampang sekarang ya teman-teman, nggak terlalu effort buat jagain. Ya paling kalau misalkan lagi mudian ya itu dia biasa ngambek, teriak-teriak. Tapi kalau selain dia marah-marah itu enak aja sih dijagain. Beda sama Mada, dia harus digendong lah, harus ditemenin main lah, pokoknya masih bayi, masih butuh perlakuan ekstra. Nah ini buburnya Mada tinggal aku bejek-bejek aja, sekarang udah nggak di blender lagi. Ini kalau dibejek-bejek halus juga kok. By the way, Mada itu nggak makan tiap harinya bagus ya teman-teman. Kadang ada hari dimana dia nggak mau makan, kadang juga ada hari dia banyak makan. Pokoknya nggak yang tiap hari lancar mulus, nggak ya. Kalau misalkan dia lagi nggak mau makan, biasa aku kasih buah. Dibanding Malaika dulu, Mada tuh lebih susah banget buat disuapin. Dia tuh milih-milih banget, nggak tahu kenapa deh. Kalau Malaika mah dulu semua doyan, mulai dari buah, ikan, ayam, dia makan semua. Jadi kalau nggak mau makan, ibunya yang pusing, benar-benar pusing, stres mikirin kenapa sih ini anak nggak mau makan. Oh ya, untuk MPASI aku masih pakai slow cooker dari Malaika dulu, jadi masih ada, aku manfaatkan. Ini rencananya mau beliin Mada panci, pengen panci yang kukusan plus ada juga yang fry pan-nya gitu ya, yang 3 in 1. Tapi masih galau mau pilih yang mana. Teman-teman ada saran nggak atau ada rekomendasi gitu untuk panci yang bisa dipakai buat per MPASI-an? Pokoknya selama Mada MPASI aku belum beliin apa-apa karena ini semua adalah dari Malaika, mulai dari tempat makannya, terus tempat makannya juga ada dari waktu akikahan gitu ya. Jadi belum ada sama sekali aku beliin buat Mada. Nah ini setelah Mada tidur, aku lanjut mau masak-masak dulu. Rencana mau buat kari ayam. Ini telurnya udah aku rebus, nanti ditambahin tahu juga biar banyak gitu ya. Aku suka banget buat kari ayam karena walaupun ribet tapi aku hafal bumbu-bumbunya, jadi suka aja gitu buatnya. Dan Pak suami juga suka nih kari ayam. Aku waktu itu buatin juga tapi ini sekarang nggak ada, jadi ya udah aku makan sendiri sama Malaika. Aku goreng tahunya dulu sebentar biar aku nggak suka sih kalau misalkan tahu itu nggak digoreng dulu sebelum masukkan nanti ke kuah kari. Nah untuk bumbu-bumbunya aku blender aja. Ini pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai jahe, lengkuas, serai. Ini serainya aku potong-potong terus aku blender juga sekalian. Ini bumbunya bisa sampai digunakan 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi nanti sisanya aku simpan di kulkas biar nanti kalau mau buat lagi sudah ada bumbunya.
Terus aku mau ungkep ayam juga. Nah, ungkep ayam ini aku cuman pakai bumbu instan karena mager dan biar lebih cepet aja, karena kalau pakai bumbu instan juga enak. Nah, ini tadi ayamnya udah aku rebus sekali ya, jadi keluarin dulu tuh darah-darahnya biar nggak terlalu keruh airnya. Terus kasih bumbu aromatik kayak sereh, pakai daun salam, daun jeruk, ketumbar sama merica. Udah deh, itu aja. Tambahin juga kaldu jamur sama garam biar ada asin-asinnya gitu. Nah, ini bumbu untuk kari ayam aku tumis dulu, ditumis sampai benar-benar matang biar nggak cepet basi gitu ya teman-teman. Ini bumbunya lumayan banyak aku buat, jadi bisa buat stok deh. Jadi kalau mau bikin kari ayam lagi atau bikin apa deh, soto ayam gitu, bisa pakai ini. Nah, ini tinggal aku tambahkan kunyit, terus tambahkan cabai sedikit aja karena Malaika juga mau makan. Terus aku tumis lagi deh. Pokoknya ini simple aja ya teman-teman. Terus aku pakai jintan juga biar wangi sama ketumbar. Sekarang tinggal masukkan daun salam sama daun jeruk, lalu masukkan ayamnya. Aku biasa suka bikin kari pedas gitu ya, jadi dipedesin gitu, ditambahin cabai. Cuman karena aku juga buatin buat Malaika, jadi cabenya dikit aja. Nah, sambil masak-masak gini, biasanya aku juga lap-lapin kompor biar nanti tuh nggak terlalu kotor gitu ya saat dibersihkan. Karena kalau pakai kompor kayak gini, kompor yang kaca seperti ini, kotorannya itu kelihatan. Tapi bagus juga sih biar kita jadi rajin buat ngelap-ngelap kompor. Nah, kalau airnya atau kuahnya udah mendidih, baru tambahkan santan, karena aku cuman pakai santan instan. Kecuali kalau pakai santan yang diparut, biasanya aku masak dulu ya. Nah, karena ini instan jadi masuknya belakangan aja. Udah masuk tahu juga sama telurnya dan selesai. Ini juga tadi aku buat bawang goreng buat taburan di kari ayam, karena enak aja gitu ya pakai bawang goreng untuk kari ayam gini. Habis masak, makan, aku nggak lanjut bersih-bersih ya teman-teman, tapi aku istirahat sebentar, terus leye-leye, scroll-scroll sosial media, temenin anak-anak main. Ini sore-sore baru aku nyapu. Yang pastinya nggak nonstop ya, karena kalau nonstop wah aku bisa tepar duluan nih bersih-bersih rumah. Nah, itu bantal sofa dikeluarkan lagi sama Malaika, sering-sering banget dia bawa keluar. Ini pakaian dari pagi tadi belum diberes-beresin. Nah, ini aku mau beres-beresin dulu pakaiannya. Dan itu dia, teman-teman bisa lihat sendiri numpuk di mana-mana, ya Allah. Belum juga diberesin pakaiannya, itu Mada udah bangun duluan dan sekarang mau temenin main dulu, karena kalau aku lanjut buat masukkan pakaian itu pasti Madanya nangis. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri, dia ngamuk-ngamuk, nangis-nangis gitu ya. Tuh kan dia nangis lagi tuh. Jadi ya pekerjaan selalu terhenti seperti ini, nggak bisa langsung dikerjain karena ya anak-anak suka kemudian gitu ya. Kalau dibilang repot ya emang repot ya teman-teman, apalagi ini ada masih bayi juga kan. Pokoknya ini pekerjaan benar-benar mencapekkan. Semua pekerjaan juga harus diberesin, mau nggak mau karena sendiri. Terus ini masukkan dulu baju-baju anak-anak, karena apa? Kalau di luar itu kadang Malaika suka berantakin gitu, jadi harus langsung dimasukkan ke lemarinya. Ya, ini aku masih sering ditanyain rak-rak baju ini aku beli di mana. Itu aku beli di Informa. Teman-teman bisa langsung ke Informa aja karena nggak ada Shopee-nya, nggak ada linknya. Pokoknya aku dapat udah di scroll nggak nemu gitu. Di sini aku taruh baju hari-hari ya teman-teman. Kalau untuk baju pergi-perginya anak-anak aku taruh di kamar depan di lemari satunya lagi, karena nggak muat kalau semuanya ditaruh di sana. Dan seperti yang aku pernah katakan, aku tuh pengen banget beliin lemari baju buat anak-anak. Aku pengen lemari yang drawer gitu ya, biar muat banyak. Tapi karena belum ada dananya, jadi ya aku belum beli-beli.
Aku juga nggak mau ganggu tabungan tetap gitu, jadi ya karena nggak terlalu mendesak juga, jadi ya udah nggak apa-apa, ntar aja, karena masih bisa dipakai juga yang lain, jadi ya udah ntar aja lah itu. Kalau misalkan udah kepepet banget baru aku beli. Nah ini aku lanjut main sama anak-anak. Habis ini aku juga mau melipat pakaian yang baru aja aku ambil. Dan karena videonya udah kepanjangan, ini aku akhiri aja ya teman-teman. Semoga video ini teman-teman nonton terhibur dan semoga ada manfaatnya. Semoga nggak bosan juga denger aku ngomong. Terima kasih banyak-banyak yang sudah nonton, yang selalu support, yang selalu kasih komen positif. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.